Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk kali ini saya akan coba share ya. Ini saya mempunyai konsumen, yaitu sepeda listrik, dimana sepeda listriknya itu tidak bisa jalan pada saat digas. Nah, penyakitnya di sini selalu ada huruf P, tandanya parkir, makanya motornya tidak bisa jalan. Setelah saya periksa ya, ini saya coba bongkar pada kontrol, itu semua bagus, semuanya normal, pada screen-screennya itu normal ya, kabel-kabelnya juga normal semuanya, tidak ada yang longgar atau kotor. Oke, ternyata di sini pada saat saya tuas rem, saya tekan, itu tidak ada reaksi blast, tidak ada reaksi sama sekali ya. Biasanya kalau ditekan huruf P ini harus hilang, itu pada motor listrik, sepeda listrik kalau ditekan tuas remnya huruf P nya itu hilang. Di sini tidak ada. Di sini saya curiga pada switch remnya ini kan ada penghubung pemutus arus ke controller, dimana switch itu menghubungkan dan memutus arus ke controller sebagai pusat pergerakan pada sepeda listrik ini. Oke, saya akan coba dulu pada rem belakang. Pada saat ditekan, nah ini seharusnya kan hidup. Nah, ternyata lampunya itu tidak hidup. Ini saya pastikan pada switch remnya itu bermasalah alias mati atau koit. Oke, untuk cara memastikan kita akan coba dulu biar tidak salah membeli onderdil ya, atau part yang kita butuhkan, karena ini rusak pada sistem pengeremannya sebagai kontrol utama. Kita akan coba jumper pada switch rem depannya. Kita akan jumper dulu. Di sini kan masih ada huruf P ya. Nah, kita akan jumper. Kita hubungkan langsung. Nah, di sini huruf P-nya hilang. Kemudian saya akan coba gas. Nah, ini motornya kembali hidup ya pada dinamonya. Sepeda listriknya itu normal kembali, berarti ini positif. Kerusakan pada sistem rem, otomatis remnya itu rusak. Oke, untuk penggantiannya, karena di sini barangnya itu sangat langka, sulit untuk dicari, maka saya akan baterai dengan menggunakan, nah ini apa, ini adalah switch rem miliknya Vario. Switch rem depan miliknya Vario itu bisa kita gunakan sebagai solusi dalam mengganti switch rem ini yang rusak. Karena apa? Kita harus membeli satu set full ya pada holder ini ya. Makanya itu akan mahal sekali. Ini adalah solusi murah biar mengurangi dana yang kita butuhkan hanya dengan bermodalkan switch rem motor Vario. Oke, langsung saja kita akan eksekusi. Oke, pertama kita buka dulu pada bagian switch remnya ya. Nah, di sini kita potong dulu pada bagian ujung kabel remnya. Karena apa? Kita nanti gunakan yang aslinya. Karena yang digunakan kan bagian ujung sini ya, pentolnya ini ya. Ini kita baterai dengan tadi ya, switch rem motor Vario. Kita kelupas dulu pada bagian ujungnya. Untuk pengerjaannya itu sangat mudah sekali ya. Kita kelupas pada bagian ujung kabel switch rem ya. Yang aslinya itu tidak kita jabut karena membutuhkan soket di ujung ini kan tidak bisa kita putus. Nah, makanya untuk penggantian harus memberi holder ini satu set. Untuk harganya pasti sangat mahal sekali. Mungkin sekitar 200 ribuan. Kalau kanan kiri ya sekitar 300.000 atau 400.
Oke teman-teman, ini adalah switch remnya ya. Kita akan potong di sini pada kabelnya untuk menyambung. Potong bagian sini aja agar lebih panjang, karena nanti pada masuk ke dalam sini kan lebih bagus. Seperti ini ya. Ini yang sudah saya pasang tadi. Nah, karena rusaknya adalah kanan kiri switch remnya. Ini yang sudah terpasang. Nah, begini nanti hasilnya. Oke, setelah kabelnya dikelupas, untuk penyambungannya itu bebas ya. Kanan kiri boleh, bolak-balik boleh, begini boleh, terserah enaknya gimana. Oke, langsung kita sambung dulu untuk perkabelannya. Setelah tersambung pada kabelnya, kita isolasi dulu agar keamanannya itu lebih terjamin ya teman-teman. Oke, isolasi dulu yang bagus, rapi, biar tidak terjadi konsleting nantinya. Untuk kai. Ya, oke, setelah terpasang begini ya, ini ada kendala sedikit ya teman-teman. Ini saya akan beritahu dulu. Oke. Karena di sini bentuk switchnya itu lebih kecil ya dari yang aslinya. Nah, aslinya kan agak besar, ini kita bandingkan ya. Nah, ini agak besar sedikit ya. Kalau dimasukkan ke sini kan pas. Kalau switch motor ini karena bentuknya itu lebih kecil, maka pada saat kita pasang begini langsung saja itu pasti akan masuk begini ya. Nah, ini harus perlu diakali ya, perlu dicermati agar tidak bisa masuk ke sini. Makanya kita menggunakan trik ganjal pada switch remnya itu pakai kabel tis. Ini begini caranya, dilihat dulu. Oke, untuk pemasangan kabel tis itu harus disesuaikan dengan ini ya. Ini kan lebih besar. Nah, kira-kira begini untuk pemasangannya. Pada letaknya itu di sini kabel tisnya itu ya. Nah, disesuaikan pokoknya agar pemasangan di sini itu bisa pas, tidak maju tidak mundur. Yes. Begini kira-kira letaknya itu sebegini ya, beberapa senti dari ujung depan. Pokoknya di sini ada lebih bedol ya. Nah, ini ada tonjokan sedikit, ini dipaskan disesuaikan dengan kabel tis tadi. Oke, untuk pemasangannya itu begitu. Oke, langsung aja kita putus pada kabel tis yang sudah kita pasang, kemudian dilem Alteco biar kuat tidak kendor. Oke, untuk pengeleman kita lakukan secukupnya, tidak usah banyak-banyak, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, secukupnya saja. Oke, setelah kering kita masukkan switch pada tempatnya atau dudukannya seperti yang aslinya. Nah, begini. Pokoknya disesuaikan saja, karena ini istilahnya itu bandrek ya, tidak pasang yang aslinya. Makanya perlu pemikiran, perlu ketelitian dan keahlian tersendiri. Setelah terpasang, tuas jangan lupa dimasukkan kembali, kemudian klip pada bawah itu harus dipasang juga. Kita sambung dulu, kemudian kita akan coba. Nah, oke, kita akan coba tes grab. Nah, tes grab, oke. Saya kontak. Nah, ini hidup pada dashboardnya. Huruf P, ini adalah huruf P untuk pertama kali tampil. Kemudian saya akan tekan agar huruf P itu hilang.
Nah, ini kan 0 ya. Ini berarti sudah ready untuk bisa jalan. Nah, begini ini sudah bisa jalan 39 kecepatannya. Oke, teman-teman, itu adalah sekelumit dari penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti dalam melakukan pengupdatean di switch motor rem pada sepeda listrik yang menggunakan switch rem motor vario, karena yang aslinya itu mahal karena untuk membelinya harus satu glodong. Oke, sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.